Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di video ini Ajar Pipolondo akan membahas fungsi untuk TPS kuantitatif. Pembahasan mengenai fungsi ini saya bagi dalam 4 video. Video pertama, mengidentifikasi apakah suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan. Video kedua, mengidentifikasi jenis-jenis fungsi, surjektif, injektif, ataukah bijektif. Video ketiga, membahas nilai fungsi. Dan video keempat, membahas fungsi inverse. Video yang sedang kita bahas sekarang adalah video pertama. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi apakah suatu relasi itu merupakan fungsi ataukah bukan. Mari kita langsung ke soal. Nomor 1. Relasi di atas yang merupakan fungsi adalah relasi keberapa? Nah, teorinya seperti ini. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil. Yang sering dipakai adalah F. Bisa G, bisa H, bisa K, dan seterusnya. Fungsi ini akan mengubah input, misalnya X, menjadi output atau hasil, misalnya Y. F adalah fungsinya. X ini supaya mudah saya sebut input. Dan Y ini saya sebut output atau keluaran atau hasil. Jadi fungsi itu mengubah input menjadi output. Jika digambarkan seperti ini. Inputnya X, outputnya Y, penghubungnya adalah F. Mengubah input X menjadi output Y. Himpunan seluruh input namanya domain. Yang ini namanya kodomain. Jadi bedakan antara input dengan domain. Input adalah unsur-unsur di sini yang diubah oleh F menjadi output. Sementara domain adalah himpunan seluruh input. Jadi berbeda ya. Input itu unsur-unsur di sini, domain itu himpunannya ini. Oke, yang spesifik tentang fungsi adalah ini. Setiap input menghasilkan output tunggal. Satu input harus satu output. Ingat ya, setiap input itu menghasilkan output yang tunggal. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 0 atau tidak ada outputnya. Nah, sekarang kita lihat soal kita tadi. Relasi di atas yang merupakan fungsi adalah relasi keberapa? Perhatikan relasi ke-1. Input 1 menghasilkan output 3. Dan dia tidak menghasilkan output yang lainnya. Output untuk 1 tunggal. Berarti terpenuhi. Input 2 menghasilkan output 3. Tidak menghasilkan output yang lainnya. Berarti tunggal. Terpenuhi. Input 3 menghasilkan output 5. Tidak output yang lainnya. Berarti output untuk 3 itu tunggal. Terpenuhi. Berarti relasi 1 merupakan fungsi. Relasi 2, input 1 menghasilkan output 3 dan output 4.
output yang dihasilkan oleh 1 tidak tunggal. Berarti ini bukan fungsi. Relasi ketiga, perhatikan ada input 4 yang tidak menghasilkan output. Harusnya kan hasilnya outputnya itu tunggal. Ini juga bukan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi adalah relasi yang pertama. Jawabannya A. Kita ke soal kedua. Relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Ini adalah penulisan fungsi dalam bentuk pasangan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, untuk penulisan seperti ini, input itu yang kiri. Yang kanan ini namanya output. Perhatikan input 1 menghasilkan output 3. 1 tidak menghasilkan output yang lainnya. Berarti output untuk 1 itu tunggal, terpenuhi. Input 2, outputnya juga hanya 3. Tidak output yang lain, berarti terpenuhi. Input 3, outputnya juga cuma 1 ini, berarti terpenuhi. Ini fungsi. Kedua, input 1 menghasilkan output 3, tapi 1 juga menghasilkan output 2. Artinya output untuk 1 itu tidak tunggal. Ini bukan fungsi. Ketiga, input 1 menghasilkan output A. 1 tidak menghasilkan output yang lainnya. Output untuk 1 berarti tunggal. Input 2 menghasilkan output A dan 2 tidak menghasilkan output lainnya. Artinya output untuk 2 itu tunggal. Input 3 menghasilkan output A dan 3 tidak menghasilkan output lainnya. Artinya output untuk 3 itu tunggal. Berarti syaratnya terpenuhi. Ini fungsi. 4. Input 1 menghasilkan output A dan 1 juga menghasilkan output B. Artinya output yang dihasilkan oleh 1 itu lebih dari 1, tidak tunggal. Ini bukan fungsi. Jadi jawabannya 1 dan 3 benar, itu B. Nomor 3. Relasi F dari X ke Y berikut yang merupakan fungsi adalah, untuk penulisan seperti ini, yang kiri ini domain ya. Kodomain yang kanan sini. Dan input itu adalah anggota-anggota dari domain. Berarti anggotanya X. Berarti ada di sini inputnya. Bukan Y. Y itu adalah anggota kodomain. Nah, kita teliti untuk mengidentifikasi apakah fungsi atau bukan. Kita teliti apakah setiap inputnya menghasilkan output yang tunggal. Inputnya tadi X. Nah, kita ambil sembarang input, sembarang X di sini. Bisa di sini, bisa sini, terserah. Misalnya kita ambil di sini X1. Kita lihat pasangannya, nilai Y yang dihasilkan itu ada berapa? Ternyata ada tunggal, Y1. Meskipun Y1 ini pasangannya ada 2, sama misalnya ini X2. Nah, cara bacanya, input X1, input itu anggota dari domain, menghasilkan output Y1. X1 tidak menghasilkan output yang lain. Artinya output untuk X1 itu tunggal. Output untuk X2 juga tunggal, cuma Y1 doang. Berarti ini terpenuhi. Kedua, ambil sembarang input yaitu anggota dari X, berarti di sini sembarang, misalnya boleh sini, boleh sini. Kita ambil di sini misalnya. Kita lihat ya, Y yang dihasilkan itu ternyata ada 2. Y1 sama Y2 sini. Itu berarti input X1 itu menghasilkan output Y1 dan output Y2. Output yang dihasilkan oleh X1 tidak tunggal. Ini bukan fungsi. Ketiga,
ambil sembarang input, misalnya di sini boleh terserah ya. Hasilnya ternyata Y-nya itu cuman tunggal, cuman di sini doang. Input X1 menghasilkan output Y1 dan X1 tidak menghasilkan output yang lainnya. Artinya output untuk X1 itu tunggal. Ini fungsi. Keempat, ambil sembarang input, misalnya di sini. Kita lihat pasangannya. Ternyata di sini ada dua nilai Y. Y1 dengan Y2. Berarti X1 itu menghasilkan output Y1 dan Y2. Outputnya tidak tunggal, bukan fungsi. 1 dan 3 yang benar berarti jawaban B, ya. Keempat, relasi F dari Y ke X berikut yang merupakan fungsi. Nah, hati-hati, ini domainnya itu bukan X, tapi Y. Input berarti anggota dari Y, berarti di sini. Berarti yang kita harus ambil, yang harus diteliti nilai input itu nilai-nilai Y di sini. Ambil sembarang input, sembarang Y. Misal di sini, misalnya ini kita kasih nama Y1. Pasangannya, outputnya itu harus anggota X. Ada berapa? Nah, ternyata ini ada X1, ada X2, ada X3. Input Y1 menghasilkan output X1, X2, dan X3. Berarti tidak tunggal, bukan fungsi. Kedua, ambil sembarang input anggota Y di sini. Sembarang kita ambil di sini aja. X1 pasangannya, supaya simbolnya nggak membingungkan, jangan X. X juga nggak masalah sebetulnya. Supaya konsisten ini kita sebut Y1 ya. Pasangannya ternyata ada tunggal X1 di sini. Artinya input Y1 hanya menghasilkan satu output, tidak menghasilkan output lainnya. Berarti ini fungsi. Ketiga, ambil sembarang input anggota Y di sini. Misalnya kita ambil di sini ya, Y1. Kita lihat pasangannya. Oh, ternyata ada X1 di sini, tapi ada X2 di sini, dan ada banyak output atau anggota dari X yang dihasilkan oleh Y1. Artinya outputnya tidak tunggal, bukan fungsi. Keempat, ambil sembarang input anggota dari Y. Kita ambil sembarang, misalnya di sini X1, pasangannya ternyata di sini ada, supaya nggak bingung, ini Y1 aja ya, ini X1. Ternyata X yang dihasilkan itu tunggal. Y1 menghasilkan output yang tunggal, tidak menghasilkan output atau X yang lebih dari 1. Berarti ini fungsi. 2 dan 4 benar, itu berarti jawaban yang C. Nah, seperti ini pembahasan mengenai fungsi. Yang harus diingat, fungsi itu setiap input itu harus menghasilkan output yang tunggal. Satu input harus satu output, tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh juga 0 output atau tidak ada outputnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.